mission let's go 저 건물을 찾으러 warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk yang menonton. Kami dari kelompok 2. Di sini kami sedang melakukan sebuah podcast dengan tujuan kami untuk membahas beberapa pertanyaan dari mengenai mata kuliah bantuan hukum. Nah, sebelum kita membahas jauh, izinkan saya untuk mengenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Ahmad Azufra Mulia, biasa dipanggil Okta, dan NIM saya itu 212111361. Dan di sini ada beberapa teman saya, insya Allah akan memperkenalkan diri masing-masing. Silakan Mbak. Perkenalkan, nama saya Gusminta Binta Walinda dengan yang terakhir 296. Perkenalkan, saya Jessica Indira Putri dengan yang akhir 275. Perkenalkan, nama saya Ananda Nur Azizah dengan yang 212111300. Perkenalkan, nama saya Heru Ramadhani, tiga yang terakhir 122. Perkenalkan, saya Salma Bilal Aisyah, tiga yang terakhir 131. Nah, itu teman-teman saya dari kelompok 2. Nah, lalu di sini saya akan membacakan beberapa pertanyaan dari tugas kita dan kita akan mendiskusikan. Ada beberapa pertanyaan. Nah, langsung saja ke dalam pertanyaan untuk mengenai tentang bantuan hukum, yaitu yang pertama. Yang pertama adalah bagaimana kriteria seseorang dapat dikategorikan sebagai penerima bantuan hukum. Ada yang bisa menjawab? Saya akan menjawab. Ya. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum didefinisikan sebagai pelayanan hukum yang diberikan secara gratis oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum. Penerima bantuan hukum adalah individu atau kelompok masyarakat yang termasuk dalam kategori miskin serta tidak mampu untuk melaksanakan hak-hak dasar mereka dengan memadai dan mandiri serta menghadapi permasalahan hukum. Seperti itu. Itu bisa digambarkan seperti apa dari teori tersebut untuk supaya lebih jelas. Jadi bantuan hukum itu diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu, yang mana tujuannya untuk memberikan keadilan untuk masyarakat yang kurang mampu gitu. Oh, berarti ketika saya melanggar hukum atau saya butuh bantuan hukum, maka saya berhak mendapatkan bantuan itu. Berhak. Dan itu apakah saya ada bayaran atau bagaimana? Kalau bantuan hukum itu resmi sih dari pemerintah, setahu saya begitu. Dan itu gratis. Gratis dari pemerintah. Oke, bisa. Terima kasih Mbak Nanda. Terus juga ada pertanyaan yang kedua, yaitu tentang apa saja hak-hak yang dimiliki oleh penerima bantuan hukum. Saya akan menjawab pertanyaannya. Hak yang dimiliki oleh penerima bantuan hukum itu yang pertama, hak untuk mendapatkan akses terhadap bantuan hukum secara adil dan setara tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, jenis kelamin atau status sosial. Kemudian, hak untuk memperoleh nasihat hukum yang berkualitas dari pengacara atau penyedia bantuan hukum yang kompeten dan berwenang. Kemudian, hak untuk menjaga kerahasiaan dan privasi informasi yang diberikan kepada pengacara atau penyedia bantuan hukum. Lalu, hak untuk mengajukan pertanyaan dan memperoleh penjelasan yang jelas terkait masalah hukum yang dihadapi. Kemudian, hak untuk terlibat aktif dalam pengambilan keputusan terkait strategi hukum yang akan diambil. Dan yang terakhir, hak untuk mengajukan banding atau upaya hukum lainnya jika merasa tidak puas dengan hasil atau pelayanan yang diberikan. Terima kasih. Berarti di sini banyak sekali hal-hal mengenai tentang hak-hak dari penerima bantuan hukum. Mulai dari tidak boleh ada batasan di antara ras, agama, jenis kelamin, dan status sosial, dan juga layak gitu loh mendapatkan penasihat hukum ataupun pengacara, dan juga harus ada hak juga tentang kita bertanya tentang apa sih yang kita langgar dan apa saja yang kita akan tuju.
Nah, di situ kita mendapatkan hak-hak tersebut yang tadi dijelaskan oleh kakak yang samping kiri saya, gitu. Dan juga ada beberapa pertanyaan lagi, yaitu tentang bagaimana sih kewajiban bantuan hukum dalam memberikan informasi yang diperlukan. Ada bisa menjawab? Saya akan menjawab. Jadi penerima bantuan hukum harus memberikan informasi yang dilakukan kepada pengacara atau pihak yang memberikan bantuan hukum, serta informasi yang diberikan harus relevan dan jujur agar pengacaranya bisa memberikan jasa hukum sesuai dengan kebutuhan. Itu bagaimana? Gambarannya seperti apa itu? Kewajiban bantuan hukum dalam memberikan informasi yang diperlukan terhadap pasiennya, bahasa seperti itu. Jadi misal kalau ada suatu kasus, si klien ini tuh harus berkata jujur kepada pengacaranya apa yang sudah terjadi, yang mereka alami sampai mendapatkan kecaman atau penekanan. Oh, gitu. Berarti di sini selain dari hak juga, penerima juga harus memberikan kewajiban, gitu ya. Berarti harus memberikan kewajiban. Orang yang memberikan bantuan hukum itu memiliki kewajiban. Nah, memberikan kewajiban itu adalah terkait informasi, yaitu penerima bantuan hukum memberikan informasi yang harus diperlukan kepada pengacara atau pihak-pihak yang memberikan bantuan hukum. Itu wajib sekali. Nah, selanjutnya saya juga ada pertanyaan, bagaimana sih kerahasiaan informasi penerima bantuan hukum dijaga selama proses perolehan informasi? Ini bisa menjawab? Baik, saya akan menjawab pertanyaan ini. Maksudnya dalam penerimaan bantuan hukum diharapkan untuk menjaga kerahasiaan dan privasi mengenai informasi yang diperoleh selama proses bantuan hukum itu terlaksana. Hal ini pentingnya melindungi privasi dan kepentingan penerima bantuan hukum. Jadi informasi penerima bantuan hukum itu dijaga banget gitu loh Mas, maksudnya bukan buat konsumsi publik ataupun umum. Ini sebagai klien dan kita sebagai bantuan hukum, yang penyelenggara bantuan hukum, kita juga harus benar-benar menjaga informasi dari klien kita untuk selama dalam proses bantuan hukum ini, gitu. Nah, ada pertanyaan terakhir ini tentang apa sih kewajiban yang harus dipatuhi oleh penerima bantuan hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ada yang bisa jawab? Ya, silakan. Jadi kewajiban dari si penerima bantuan hukum itu harus memenuhi beberapa ketentuan hukum yang telah berlaku, baik dalam proses hukum yang dijalani, kemudian ini termasuk mengikuti prosedur peradilan dan aturan yang telah ditetapkan oleh pengadilan itu sendiri. Saya paham. Berarti dari pertanyaan ini kita sudah memahami beberapa tentang konsep dan teori tentang bantuan hukum seperti apa, hak dan kewajiban, serta bagaimana informasi dikelola, dan juga apa sih yang menjadi kewajiban kita sebagai penyelenggara bantuan hukum dan klien sebagai penerima bantuan hukum yang sedang terjadi permasalahan dalam menyelesaikan sengketa dan sebagainya. Nah, itu mungkin penjelasan dari teman-teman mengenai tentang bantuan hukum. Ini itu saja yang bisa kami bahas dari kelompok 2 dari mata kuliah bantuan hukum dan dosen pengampu dari Ibu Kasihan. Begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.